Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Polri terus mengusut kasus peredaran senjata api ilegal pasca penangkapan terduga teroris berinisial DE. Mengapa peredaran senjata api ilegal masih terbilang leluasa di Indonesia? Dan apa kaitannya peredaran senjata api ilegal dengan jaringan terorisme? Saya akan membahasnya dengan pakar intelijen sekaligus mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais TNI, Soleman Ponto, dan juga pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat malam, Pak Soleman, Mas Ridwan. Selamat malam, Sylvia. Baik, Pak Soleman, mulai dulu dari Anda, mengapa sampai saat ini peredaran senjata api ilegal di Indonesia masih terbilang leluasa? Karena saking leluasanya sampai bisa juga dijual secara bebas di e-commerce. Ya, itu artinya pengawasannya kita yang kurang. Kalau pengawasannya ketat atau semuanya menyadari, para petugas menyadari bahwa peredaran senjata ini sangat berbahaya, maka tentu ini tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang menyebabkan ini semakin marak, kelihatannya karena jual beli sekarang lewat e-commerce ini pengawasannya juga tidak ketat. Karena adanya pistol-pistol atau senjata-senjata mainan yang mirip. Ya. Senjata mainan yang mirip. Jadi kelihatannya kan yang beredar itu sebenarnya senjata mainan lalu dimodifikasi. Jadi itu, dan kelihatannya memang sepertinya menurun kita punya disiplin dalam mengawasi peredaran senjata ini. Karena menganggap bahwa itu adalah senjata mainan. Karena kelihatannya kan banyak senjata mainan. Oke. Sehingga apa yang terjadi ini sudah alarm berarti. Sudah alarm. Lampu merah. Iya. Ya. Pak Soleman, kan ada satu oknum polisi yang ditangkap karena memodif senjata dari airgun ke senpi. Kenapa sekarang senpi modifikator itu banyak diminati? Nah, itu dia. Karena itu sangat mudah dibuat. Itu yang saya bilang tadi, banyak datang berupa senjata mainan, tetapi begitu sampai di sini, itu bisa dengan mudah dirubah. Diganti barelnya, pegangannya sudah bagus. Jadi dengan dirubah sebentar sudah jadi senjata beneran. Jadi dia tidak perlu cari lagi senjata yang pabrikan, tapi cukup dengan senjata yang dimodifikasi sudah bagus, itu sudah bisa dipakai. Itulah salah satu penyebab mengapa senjata ini banyak beredar, karena bisa dibuat dari senjata mainan itu tadi. Baik. Mas Ridwan, kalau Anda melihat apakah peredaran senjata api ilegal yang masih terbilang leluasa di Indonesia itu bisa disalahgunakan atau ini selinier dengan bagaimana jaringan terorisme juga memanfaatkan peredaran senpi ilegal ini? Ya, tentu saja, Mbak Sylvia, karena memang saat ini mereka, kelompok teror itu, sangat kesulitan mencari bahan peledak ya, untuk pembuatan bahan baku bom, sehingga mereka berpindah dari serangan menggunakan high explosive menjadi low budget terrorism istilahnya. Low budget terrorism itu bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan air gun, airsoft gun, dan ketika mereka bisa menemukan satu supplier atau satu penjual yang bisa memuaskan atau sesuai dengan spesifikasi yang mereka cari, tentu saja ini menjadi sangat menguntungkan bagi jejaring teror. Jadi ini saya kira satu prestasi yang saya apresiasi ya dari Polda Metro Jaya, Pak Karyoto dan jajarannya. Karena ini membuka mata kita, apalagi ini 6 bulan menjelang Pilpres, Mbak Sylvia. Situasi bisa menghangat. Jadi saya kira memang patroli cyber ditingkatkan. Tadi Jenderal Laksamana Sulaiman Ponto sudah menyatakan kurangnya pengawasan. Patroli cyber ditingkatkan, termasuk juga kerjasama dengan jasa ekspedisi. Karena begini, biasanya mereka menyamarkannya itu dalam bentuk paket dan kemudian dilaporkan saja bahwa ini mainan gitu. Dan biasanya karena ini saking banyaknya sekarang transaksi online begitu banyak, Mbak Sylvia, mereka tidak sempat melakukan verifikasi secara detail terhadap paket itu. Padahal bisa saja yang diaku mainan itu sebenarnya adalah senpi rakitan gitu. Jadi saya kira Polri bisa misalnya mengumpulkan para pengusaha jasa ekspedisi, memberikan training kepada mereka supaya bisa membantu Polri mengidentifikasi. Karena biasanya yang seperti ini tidak hand to hand transaction.
Dia biasanya buy online, bahkan anonim gitu ya. Kemudian pembayarannya juga tidak by transfer, biasanya dibayar di supermarket terdekat begitu. Seperti kasus bom gereja 2018, dia mengumpulkan bahan-bahan kimia di Surabaya itu dengan membeli secara online dan membayarnya menggunakan platform pembayaran minimarket itu. Ya. Sehingga nomor rekeningnya tidak diketahui. Nah, ini yang saya kira harus hati-hati. Sekali lagi salut pada Polda Metro karena membuka lagi kasus ini, walaupun sebelumnya sebenarnya banyak pernah ada ya. Misalnya soal penyelundupan senjata di perairan Filipina Selatan yang Ya. arah ke arah Sulawesi Utara. Itu juga pernah dibongkar beberapa waktu yang lalu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.